Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh Yayasan Peduli Umat beserta para asatidzah, para kiai. Yang saya hormati pula Ketua Takmir Masjid Al-Karim Pabelan beserta pengurus atau yang mewakili. Dan tak lupa Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahi al-karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat Bapak-bapak? Mari kita awali dulu edukasi tentang penyembelihan syar'i ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, Bapak-bapak sekalian, materi penyembelihan itu menurut SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, itu ada 12 standar. Biasanya orang-orang yang ingin mencari sertifikasi juru sembelih halal akan menempuh diklat, ya, kurang lebih ada yang seminggu, ada yang 2 minggu untuk mempelajari 12 standar kompetensi tersebut. Kalau hal tersebut disampaikan di sini, waktunya tidak cukup. Akan tetapi sudah diringkas menjadi 5 bab. Apa yang disampaikan nanti? Yang pertama adalah standar personal seorang juru sembelih. Bab kedua, fikih penyembelihan beserta seluk-beluknya atau fikih kurban beserta permasalahannya. Bab yang ketiga tentang APD, alat pelindung diri, atau memperhatikan keamanan dan keselamatan ketika melakukan penyembelihan, karena nyembelih itu taruhannya nyawa. Bab yang keempat nanti tentang keserawanan, bagaimana mensejahterakan hewan kurban atau udhiyah agar hewan ini tidak stres sehingga kualitas dagingnya bagus dan tidak membahayakan warga orang yang lihat. Dan bab yang terakhir puncaknya adalah tentang penyembelihan syar'inya dari awal sampai akhir pengemasan dagingnya. Ini 2 jam kuat untuk pembuatan ini. Sampai jam berapa? Gimana? Gitu ya. Oke, untuk mengefisiensikan waktu kita akan masuk di bab pertama tentang standar personal seorang juru sembelih halal. Jangan sampai penyembelihan di masjid kita itu seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi sudah sepuh, kurang tajam pisaunya, maka yang terjadi tidak ihsan dalam penyembelihannya, bahkan sampai jatuh. Yang pertama ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan ketika menunjuk seorang juru sembelih. Karena di masyarakat umum ukuran orang ini dijadikan jagal cuma 1. Sing penting pendel. Betul apa betul? Sing wani mangkat. Padahal ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, salimun akidah. Orang yang nyembelih hewan kurban kita hendaklah orang yang memiliki akidah yang lurus.
dia ini tidak percaya terhadap jampe, tidak percaya terhadap dukun, apalagi perkara-perkara jimat. Makanya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, wa ma uhilla li ghairillah bi, semua sembelihan yang ketika menyembelih diniatkan bukan untuk Allah, maka sembelihan tersebut hukumnya haram. Makanya jagal yang akidahnya tidak lurus, dikhawatirkan ketika menyembelih di dalam hatinya ada niat selain Allah, dan dia membacakan doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ada di sebuah daerah, jagalnya ini timnya mengambil darah sapi, kemudian diminum darahnya, karena menganggap darahnya mendatangkan keberkahan. Ini Dracula, peminum darah. Selanjutnya, syarat yang kedua, sahihul ibadah. Orang yang menyembelih hewan kurban kita, orang yang tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktunya. Terus apa hukumnya sembelihan dari orang yang tidak sholat? Kalau tidak sholatnya, gara-gara menolak syariat, dia mengatakan sholat itu orang penting. Sholat itu ajaran yang tidak ada manfaatnya, jengkang, jengking, capek. Kalau dia nyembelih, maka sembelihannya haram, tidak bisa dimakan. Lah hakikatnya dia bukan seorang muslim, walaupun KTP-nya seorang muslim. Tapi kalau dia tidak sholatnya, gara-gara MALAS, apa Bapak? Males. Sholatnya berling, nek kober, nek eling, baru sholat. Orang yang kayak gini ketika menyembelih tetap sembelihannya sah selama dia seorang muslim diniatkan untuk Allah. Tapi orang yang sholatnya bolong-bolong yang 5 waktu hendaklah dihindari. Dikhawatirkan menimbulkan banyak masalah nantinya. Sebagaimana ucapan Imam Ali, beliau mengatakan manuzila balla illa bidzanbi, tidaklah musibah itu turun kecuali kita mengundangnya dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian syarat yang nomor 3, matiul khuluq. Orang ini hendaklah paham adab-adab ketika menyembelih. Karena menyembelih itu bukan urusan kedel-kedelan, wani-wanian. Orang menyembelih itu sedang melakukan ibadah kepada Allah. Termasuk ketika dia menyembelih, hendaklah memakai celana yang menutupi dengkulnya sehingga tidak kelihatan auratnya. Nyun ngapunten ibu dan bapak yang hadir, bahwasannya orang yang beli itu menjadi jagal, itu pahalanya fa insya Allah besar. Karena si jagal ini yang bisa menentukan kehalalan dari hewan kurbannya. Ketika sembelihannya halal dan dagingnya dikonsumsi oleh kaum muslimin secara luas, maka setiap orang yang memakan daging halal dari sembelihan beliau, fa insya Allah si jagal syar'i ini juga akan mendapatkan pahala. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, salah satu fungsi adab agar kita tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap udhiyah atau hewan kurban. Karena hewan kurban juga harus dijaga perasaannya. Ini untanya nangis karena melihat kawannya sudah dieksekusi duluan. Selanjutnya, syarat yang nomor 4, hendaklah orang ini qawiyul jism, badannya sehat. Karena sebaik-baiknya penyembelihan adalah secepat-cepatnya penyembelihan, dan kecepatan itu butuh tenaga. Ketika orang ini tenaganya sudah sepuh banget, megang pisau saja sudah buyut, andi syafin, kan jadi nggak bisa cepat nyembelihnya, karena tenaganya juga sudah berkurang. Makanya penting regenerasi, memberikan kesempatan kepada yang muda untuk berlatih menyembelih. Dan posisi jagal senior atau sesepuh bini sepuhnya memberikan bimbingan kepada yang muda. Karena kelemahan generasi muda satu, wedi salah, nek rasa piye Pak DJ, takut dia. Makanya yang sepuh mendampingi yang muda. Makanya Nabi Musa alaihissalam, beliau ini diangkat menjadi karyawan dan menantunya Nabi Syuaib dengan pertimbangan qawiyul amin,
karena Musa ini kuat dan beliau orangnya amanah. Jadi faktor kekuatan itu perlu diperhatikan dalam penunjukan juru sembelih halal. Selanjutnya, bekal yang kelima adalah orang ini harus berbekal ilmu, bukan cuman modal kendel. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa memiliki bekal ilmu, kana mayusidu akthara mimma yuslih, dia akan mendatangkan banyak kerusakan daripada banyaknya kebaikan. Minimal ada dua bekal ilmu yang harus diketahui seorang juru sembelih. Yang pertama adalah ilmu syar'inya dia paham, fikih dasar, fikih penyembelihan dia paham. Yang kedua, ilmu teknik-tekniknya dia paham. Bagaimana cara merobohkan sapi dengan aman, bagaimana cara menangani sapi yang ngamuk, bagaimana mengunci kepala agar kepala tidak bergerak saat disembelih, tahu teknik top down, dorong dari atas ke bawah yang benar, tahu teknik bottom up, teknik tarik dari bawah tarik ke atas. Jadi dia harus memahami tekniknya. Nah, bapak-bapak sekalian, contoh dari video ini bisa diambil pelajaran. Orang yang nyembelih kambing ini paham teknik penyembelihan tapi minim ilmu agama, tidak paham ilmu syar'i. Kenapa? Karena sembelihannya tidak sah dikarenakan ada saluran makan yang belum terputus. Dalam fikih mazhab Syafi'iyah, sembelihan yang halal itu apabila dua saluran ini sudah terputus. Yang pertama hulqum, saluran nafas. Yang kedua mar'i, saluran makan. Walaupun arteri dan vena ini belum putus, nek jenengan biasanya nyembelih ada koyo selang-selang kecil ngocor di kanan kiri. Ini disebut arteri dan vena. Kata Imam Syafi'i, sing penting hulqum dan mar'i sudah putus itu sah. Tapi tetap arteri dan vena harus diputuskan juga. Loh kenapa Pak Didi? Karena hewan yang arteri dan venanya belum putus, berarti darah dari badan ke kepala itu masih muter. Sehingga setelah disembelih, dia atau hewan kurban ini bisa berdiri lagi, bisa melayune lah. Karena darahnya masih ngalir. Coba kita saksikan videonya. Dan kita nanti ya, biasanya saluran yang wajib terputus adalah hulqum dan mar. Nah, hulqumnya sudah terputus, mar'inya belum terputus, maka sembelihannya tidak sah. Kemudian ada juga yang paham agama. Misalnya urusan Quran dia paham, pinter bahasa Arab, paham pokoknya urusan agama. Tapi tidak paham teknik keselamatan kerja, tidak paham bagaimana menjaga agar sapinya ini tidak bergerak kepalanya. Yang terjadi seperti ini terlalu sembrono. Kenapa? Kaki sapinya tidak diikat, teknik kunci kepalanya ini kurang tepat, sehingga sapinya bisa bergerak. Sampai terbang dan beliau kan membawa pisau dan di situ banyak orang. Nek ngater tebang pisaunya ke orang kan bahaya. Makanya minimal ada 5 perkara yang harus diperhatikan ketika menunjuk seorang juru sembelih. Yang pertama yang salimun akidah, pokoknya akidahnya itu yang selamat, yang lurus pokoknya. Yang kedua, orang ini menjaga senantiasa ibadah salat 5 waktunya. Yang ketiga, dia paham adab, bahwasanya nyembelih itu bukan urusan gaya-gayaan. Kemudian selanjutnya dia ini badannya sehat dan kuat. Dan terakhir dia berbekal ilmu. Minimal 5 inilah yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita menunjuk seorang juru sembelih di lingkungan masjid kita. Selesai bab 1, sekarang kita masuk bab 2 tentang fikih kurban dan permasalahannya. Masih kuat Pak? Diselonjorkan mawon, mainan HP ora apa-apa, jenengan datang saja sudah alhamdulillah. Nah, bab 2 tentang kurban dan permasalahannya. Hewan kurban bahasa Arabnya kita kenal dengan sebutan udhiyah. Dan kurban itu adalah ibadah kurban
Sejak zamannya Nabi Adam sudah ada. Kita sudah tahu semua. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka naba ibnu Adam bil haq, yaitu kisahnya anak Adam, Qabil dan Habil. Kenapa? Iqarraba qurbanan, yang mana Qabil dan Habil ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Berarti ibadah kurban termasuk ibadah kurba dari zamannya Nabi Adam sudah ada. Kemudian hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting. Jangan sampai orang ini menjadi sohibul kurban yang rewel gara-gara niatnya bukan karena Allah. Padahal Allah bilang apa? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya gini, satu sapi buat 7 orang. Orang ini sudah kebanyakan permintaan. Ojo lali lidahnya gua aku, ojo lali buntutnya gua aku. Padahal itu sapi satu buat 7 orang. Kan kebanyakan permintaan. Selanjutnya, orang ini harus ikhlas, tidak boleh berbangga dan sombong dengan kurbannya. Karena dalam suatu hadis dijelaskan tabahan nas fasara kama tara. Pada zaman dahulu ada orang-orang yang berbangga dengan kurbannya. Sing kurban anake, sing sombong mboke. Wah, anakku kurban. Dia kurban itu niatnya agar dicap sebagai orang yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas. Wah, nek orang korban gengsi. Nah, ini bahaya ini. Selanjutnya, semua ibadah di dalam agama Islam itu hukumnya haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Dan hukum kurban, fasholli li rabbika wanhar, dirikan salat kemudian sembelihlah hewan kurban. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh doa Nabi SAW. Nabi itu menyembelih bikabsain, 2 ekor kambing kibas amlahain yang memiliki warna putih campur hitam tapi dominan warna putihnya. Kemudian akrona ini yang memiliki 2 tanduk. Makanya dianjurkan kalau kita mencari hewan kurban yang memiliki 2 tanduk. Kemudian dabahu mabiyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya. Artinya disunahkan yang menyembelih kurban itu yosohibul kurbannya. Tapi tidak semua orang berani. Betul nggih? Maka diwakilkan kepada orang lain, tapi hendaklah dia hadir menyaksikan hewan kurban yang sedang disembelih. Ketika menyembelih, doa Nabi wasama wa kabbara, cukup membaca basmalah dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Pak Dede, di Indonesia kalau tidak disebutkan namanya koyo kurang mantep katanya. Ya monggo, tidak apa-apa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bismillah, Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin wa Ibrahim, terserah monggo. Tapi yang paling utama cukup membaca wasama wa kabbara, itu sudah sah. Di sini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Bagaimana hukumnya seorang juru sembelih ketika menyembelih hewan kurban dia lupa membaca tasmiyah? Sah napa mboten menurut panjenengan? Sah. Ternyata ibu dan bapak, kenapa saya menyampaikan hal demikian? Karena di daerah Kerten ada lembaga pendidikan mendekati hari H golek jaga langit. Ada salah satu warga sekolah menawarkan tetangganya untuk dijadikan jagal dadakan. Qadarullah wonge teko. Pas mau nyembelih ngewel, Pak. Singkat cerita dilihat banyak orang, grogi, deg-degan, pas nyembelih lali membaca basmalah, Pak. Wah, sak sekolahan rame, Pak. Lah iki piye? Sampai-sampai hampir-hampir sapinya mau dikubur. Kemudian para asatidahnya rapat, ini gimana? Ternyata tetap sah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, orang muslim yang menyembelih kemudian lupa membaca tasmiyah hukumnya sah. Dalil yang pertama adalah dalam Quran surah Al-An'am ayat 121. Dijelaskan wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma apa-apa lam yudkarismullahu alaihi, yang di dalamnya tidak disebut nama Allah. Ternyata ayat ini itu ditujukan untuk orang-orang yang menyembelih untuk berhala. Sedangkan pada hari raya kurban, orang itu dari awal niat dari rumah menyembelihnya untuk Allah. Yang kedua dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5.
wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan sembelihan ahlul kitab itu halal dimakan oleh orang muslim. Ahlul kitab padahal menyembelih belum tentu membaca basmalah. Dan dalil yang ketiga dalam hadis riwayat Abu Dawud, inna kauman, suatu hari Nabi Muhammad kedatangan kaum ya'tunna billahmi, kaum ini membawa daging la nadri alaihi, dan Nabi tidak tahu daging ini disembelih membaca basmalah atau tidak. Kata Nabi, makanlah, si penting sebelum makan membaca basmalah. Selidik punya selidik, ternyata kaum ini adalah orang-orang yang mu'alaf, baru masuk Islam. Intinya, sembelihan orang muslim ketika dia lupa membaca tasmiyah atau basmalah, hukumnya tetap sah dengan dua syarat. Yang nyembelih seorang muslim, niat dari awal memang kurban untuk Allah. Selanjutnya, bapak-bapak sekalian, ada kalimat wa wada'a rijlahu ala sifaihima. Nabi itu ketika menyembelih meletakkan kakinya di pangkal leher. Meletakkan wa wada'a ini fungsinya menahan agar lehernya kurban ini tidak bergerak sehingga tidak membahayakan si juru sembelih. Wa wada'a bukan menginjak. Kalau menginjak ini namanya menyakiti. Biasanya mengamalkan hadis ini tuh diinjak, sunnah kok. Nginjak itu menyakiti. Artinya itu menahan saja biar kepalanya tidak bergerak. Boleh pakai lutut, ya pakai lutut sambil semi jongkok gitu ya. Misalnya di sini ada kambingnya, ditahan saja gini. Lah bau Pak Dede, semakin bau baju jenengan, semakin susah istri mencuci, berarti pahalanya semakin besar. Karena gitu biasanya. Selanjutnya, kita sudah tahu semua bahwasannya ibadah kurban itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah pada hari-hari nahar. Dan kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan, wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin. Pahalanya orang yang berkurban itu sampai kepada Allah qabla an yaqa 'alal ardi, sebelum darahnya nyentuh ke dalam tanah. Kemudian hukum kurban kita sudah tahu semua, sunnah mu'akkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tapi dari sunnah mu'akkadah ini akan berubah menjadi makruh. Dia dibenci oleh Allah kalau mampu tetapi tidak mau. Sampai-sampai fala yaqrabanna musallana, janganlah engkau dekati tempat ibadahku. Ini sindiran dan peringatan yang keras. Kenapa? Sampean ini terlalu cinta terhadap harta dunia sampai melupakan kampung akhirat itu. Kemudian bapak-bapak sekalian, waktu penyembelihan kita sudah tahu semua, dimulai tanggal 10 berakhir tanggal 13. Dan penyembelihan kurban selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Terakhir menyembelih yaitu tanggal 13-nya sebelum matahari terbenam. Tapi di sini ada masalah. Kenapa? Karena lebarannya ada 2 kali, yaitu tanggal 28 dan tanggal 29. Saudara-saudara dari Muhammadiyah 28, Nahdliyin pemerintah 29. Masalahnya gini Pak, misalnya ada orang lebarannya ikut 29, padahal di masjidnya dia, di kampungnya lebarannya 28, disembelihnya 28. Kalau dia ikut lebarannya 29, padahal sapinya belum disembelih, dia lebarannya 29, padahal sapinya sudah disembelih, kan di kampungnya 28, maka kurbannya menjadi tidak sah. Berarti kalau memang di kampungnya lebarannya tanggal 28, ya monggo ikut sana saja. Kalau di kampungnya 29, ya ikut 29 saja. Tapi kadang-kala nyari yang aman. Amannya gimana? Yang 28 monggo, tapi yang 28 ini pas nyembelihnya tanggal 29. Jadi 28 yo selamat, 29 yo selamat. Ngomong orang banyak loh ya Pak. Neng masyarakat ya Allah wis werna-werna lah orang itu. Selanjutnya hewan yang sah, kalimat bahimatil an'am dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Hewan yang sah menurut tafsir Ibnu Katsir 3 jenis ini, yaitu semua jenis kambing kecuali kambing nyolong dan kambing balap ya. Kedua, kemudian sapi dan kerbau. Kerbau termasuk rumaisah, sah-sah saja. Dan kemudian yaitu unta. Nah ibu bapak, jumlah hewan kurban
1 ekor kambing untuk 1 orang dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Makanya Nabi ketika menyembelih boleh menyebutkan nama. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, terimalah kurban dari Nabi Muhammad, wa ali Muhammadin dari keluarganya, wa min ummati Muhammadin dan dari umatnya. Padahal yang disembelih kambingnya cuman 1, berarti kurban itu adalah ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Kurban itu ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan, Rabbul bait amman fil bait, cukup yang berkurban adalah kepala rumah tangganya. Dan beliau menjelaskan, la anna kulla wahidin min ahlil bait yudahi, tidak harus setiap anggota keluarganya. Karena di Indonesia tahun ini yang berkurban bapaknya, tahun depan istrinya, tahun depannya lagi istrinya lagi, kan 4. Jadi tidak harus kayak gitu, kata beliau, cukup 1 bapaknya saja diniatkan untuk 1 keluarga. Dan beliau menjelaskan wa dalilu dalik, dan dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad dhaha bisatin wahidatin, beliau menyembelih 1 ekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, dan meniatkan untuk 1 keluarganya. Berarti ibadah itu adalah kurban itu ibadah keluarga. Dan ingat, ibadah kurban itu adalah ibadah ya tiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Koyo haji wae. Karena bapak-bapak sekalian, ada sebagian masyarakat itu masjidnya pas hari raya Idul Adha sepi, tidak ada orang. Kemudian dianalisis, ini penyebabnya apa? Ternyata jamaah dan warganya memiliki keyakinan, ben aku wis kurban, ya wis walah. Berarti kurbannya sekali seumur hidup, kan ngeri ya ini. Terus gimana Pak Dede orang yang berkurban untuk keluarganya yang sudah wafat? Ada 3 jawabannya. Yang pertama yang paling aman, yaitu berkurban untuk orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang meninggal ini disertakan kurban yang masih hidup. Ini yang paling aman. Contoh, saya ingin berkurban untuk bapak saya, ibu saya yang sudah meninggal, lebih baik saya yang berkorban saja. Bismillah, Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin wa ala alihi. Ya Allah, terimalah kurban dari Dede Wahyudin dan keluarganya. Maka keluarganya Dede Wahyudin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, akan mendapatkan pahala yang sama. Ini sih paling aman. Atau kasus yang nomor 2, bapak-bapak sekalian, ada orang yang memberikan wasiat, maka orang ini ketika dia berkurban tetap atas nama almarhum atau almarhumah. Contohnya, Bapak pengen kurban di Masjid Al-Karim, nyoh 3,5 juta. Qadarullah bapaknya belum sempat lebaran Idul Adha, keburu meninggal. Tapi kan ini wasiat. Maka disampaikanlah kepada takmir masjid, nanti ini atas nama bapak saya loh. Kenapa atas nama bapak yang sudah meninggal? Karena sebelum meninggal uangnya sudah digestorkan, dan ini wasiat bapak. Oh alah. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kemudian ada sebagian masyarakat, dia ini memiliki usaha yang maju atau kerja di sebuah perusahaan besar, dan perusahaannya ingin melakukan kurban.